Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semuanya tetap sehat, semangat belajar daring di rumah. Ya, Ibu akan membahas lagi sifat kualitatif larutan yang kemarin sudah kita bahas sedikit. Ada 4 jenis kemarin yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, yang keempat adalah tekanan osmotik. Ya, kemarin sudah dibahas untuk penurunan tekanan uap ya. Ini Ibu jelaskan lagi sedikit ya, dari gambar kalian bisa lihat mana yang menguap dan mana yang mendidih. Sudah jelas sekali kalau baju yang dijemur itu nanti akan menguap, kemudian yang mendidih adalah air di sini juga akan mengalami penguapan juga sama ya, karena dia mendidih mencapai titik didihnya, kemudian dia akan menguap. Kemudian ini lihat apa yang akan terjadi jika air di dalam teko di atas mendidih, ya nanti akan keluar uap di situ. Kalau tekonya seperti ini nanti dia akan mengeluarkan bunyi. Bunyi itu ditimbulkan oleh adanya tekanan uap ya, yang dihasilkan dari air yang mendidih tadi. Ya. Kemudian kalian perhatikan mengapa jumlah uap yang dihasilkan dari ketel yang berisi air dan gula berbeda. Ya, kenapa? Kemarin sudah Ibu jelaskan. Kenapa? Karena ada partikel zat terlarut yang ditambahkan ke dalam larutan gula tadi, sehingga nanti tekanan ini misalkan yang ini air dan gula tadi itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan air biasa yang dididihkan tanpa gula. Kalian perhatikan data penurunan tekanan uap jenuh beberapa larutan pada suhu 20 derajat Celcius. Kalian lihat di sini untuk air murni tekanan uap larutannya 17,54. Kemudian air murni ditambah zat terlarut glukosa, ini fraksi molnya 0,01. Kemudian tekanan uapnya turun ya 17,36 dibandingkan dengan air murni. Kemudian yang satunya sama, air murni ditambah dengan glukosa, fraksi molnya di sini lebih besar daripada fraksi mol tadi yang B, yaitu sekarang 0,02. Kita lihat tekanan uapnya adalah 17,8. Kemudian kita lihat penurunan tekanan uapnya, dia juga akhirnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang penurunan tekanan uapnya air murni plus glukosa dengan fraksi mol 0,01. Kemudian air murni dengan urea ya, kita lihat fraksi molnya 0,01. Kemudian tekanan uap jenuh larutannya 17,36 ya, fraksi molnya tadi sama dengan fraksi molnya zat terlarut. Di sini ternyata tidak beda jauh dia atau sama dengan yang glukosa tadi. Penurunan tekanan uapnya juga sama dengan yang B. Kenapa? Karena di sini kita lihat fraksi mol B dan D itu sama 0,01. Akibatnya penurunan tekanan uap jenuhnya untuk B dan D juga sama. Kemudian kita perhatikan air murni dengan urea dengan fraksi mol yang sama dengan larutan C ya. Tekanan uap jenuh larutannya 17,18 sama dengan larutan C. Penurunan tekanan uap jenuhnya juga sama akhirnya 0,36. Larutan E sama dengan C dalam hal tekanan uap dan penurunan tekanan uapnya. Jadi kita perhatikan dari sini kita simpulkan di sini ternyata tekanan uap dan penurunan tekanan uap itu
tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tapi dia hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut ya. Kelihatan di sini dari tabel ya. Bisa dipahami? Ya, kita perhatikan di sini. Di sini ini adalah partikel air murni saja. Kita lihat partikelnya hanya satu ya, satu jenis H2O. Tapi kita lihat di sini untuk larutan gula, jumlah partikelnya ini ada tambahan di sini. Ada tambahan partikel dari larutan gula C12H12O11 ini ya. Ya, kita lihat perbedaan jumlah partikelnya. Jumlah partikel di sini ini mengakibatkan penurunan tekanan uap. Jadi semakin besar jumlah partikel, maka penurunan tekanan uapnya juga akan semakin besar. Nih. Kita perhatikan data hasil percobaan penurunan tekanan uap jenuh beberapa larutan pada suhu 20 derajat Celcius. Kalian perhatikan, semakin di sini kita lihat untuk air murni itu fraksi molnya dia tidak punya fraksi mol, tekanan uapnya adalah 17,54. Ini karena di sini tidak ada jadi dia tidak punya penurunan tekanan uap ya. Untuk glukosa, urea, NaCl, K2SO4 dengan fraksi mol 0,01 itu mereka punya tekanan uap nih. Perhatikan yang berbeda. Kenapa? Padahal fraksi molnya dia sama. Apa yang membedakan antara keempat larutan ini apa? Glukosa dan urea, dia tekanan uapnya sama 17,36. Penurunannya juga sama 0,18. Tapi kenapa NaCl dan K2SO4 dia penurunan uapnya, tekanan uapnya lebih besar dibanding dengan ini glukosa dan urea? Ternyata di sini yang mempengaruhi penurunan tekanan uap tadi selain jumlah partikel itu ada lagi satu, yaitu larutan elektrolit ion ya, jumlah ion. Jadi larutan elektrolit dan non elektrolit. Glukosa dan urea ini adalah contoh larutan apa anak-anak? Larutan non elektrolit. Kita sudah belajar kelas 10. Kemudian yang NaCl, K2SO4 itu contoh larutan elektrolit karena dia punya ion ya. Makanya di sini penurunan tekanan uap larutan elektrolit itu lebih besar dibandingkan dengan penurunan tekanan uap ini larutan non elektrolit. Paham ya di sini? Kemudian kita perhatikan lagi, kenapa NaCl dan K2SO4 ini penurunan tekanan uapnya tidak sama, padahal dia sama-sama larutan elektrolit. Untuk NaCl-nya itu penurunan tekanan uapnya 0,33, tapi untuk yang K2SO4 0,43. Apa yang menyebabkan perbedaan antara keduanya? Kita perhatikan rumus molekulnya NaCl dan K2SO4. Di sini terlihat bahwa NaCl itu hanya mempunyai jumlah atom sebanyak 2, yaitu 1 NaCl, 1 Na dan 1 Cl. Kemudian untuk yang K2SO4 bukan atom ya, maaf. Untuk NaCl dia punya ion itu 2 ion ya, Na plus dan Cl min. Jadi dia punya jumlah ion 2. Kemudian untuk yang K2SO4 itu punya ion K plus sebanyak berapa ini?
notasinya 2. Kemudian ada ion SO4 2- itu 1. Ya, berarti di sini kita harus paham dulu reaksi ionisasinya. Itu sudah diajarkan dulu kelas 10. K2SO4 berarti di sini punya jumlah ion sebanyak 2 ditambah 1, 3. Ya, jadi dari sini kita bisa perhatikan bahwa penurunan tekanan uap jenuh itu juga selain dipengaruhi oleh tadi larutan elektrolit, non elektrolit, juga ini kita bisa lihat jumlah ion juga berpengaruh pada penurunan tekanan uap jenuh atau delta P-nya. Paham ya anak-anak di sini? Ya. Kemudian kita perhatikan tadi itu tabelnya, kemudian ini adalah visualisasi mikronya ya. Kita lihat untuk air, larutan gula, larutan NaCl. Di sini ternyata kalau kita perhatikan untuk larutan gulanya dia hanya ada penambahan molekul C12H22O11 atau larut molekul gula gitu ya. Tapi kita perhatikan untuk yang NaCl di sini. NaCl selain ada penambahan molekul NaCl, dia juga ada penambahan atom Cl- dan Na+ ya. Ya. Jadi ini akan berpengaruh pada penurunan tekanan uapnya.